Selamat siang semua, saya David Andrian Pakpahat dengan NIM 2105 151057 dan teman saya. Saya Anjeli Melita Borertonang, NIM 2105151060 dari kelas AKP 1C. Di sini saya bersama dengan teman saya David Andrian Pakpahan dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang hukum kepailitan. Kepada teman kami dipersilakan untuk melihat video tentang penjelasan hukum kepailitan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baiklah, yang kami bahas adalah yang pertama, pengertian kepailitan dan apa dasar hukumnya. Yang kedua, arti kejaksaan untuk kepentingan umum dan bagaimana prakteknya di Indonesia. Yang ketiga, syarat-syarat pernyataan kepailitan. Yang keempat, siapa saja pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. Pertama, pengertian kepailitan. Kepailitan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pailit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa atau keadaan berhenti membayar utang-utang debitur yang telah jatuh tempo. Si pailit adalah debitur yang mempunyai 2 orang atau lebih kurator dan tidak mampu membayar satu atau lebih utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kedua, syarat-syarat kepailitan. Agar debitur dapat dinyatakan pailit, maka pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 telah menentukan syarat seorang debitur untuk dapat dinyatakan pailit, yaitu debitur memiliki 2 atau lebih kreditur. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu atau dapat ditagih. Yang menjadi persoalan ialah, apakah yang menjadi ukuran bagi keadaan tidak dapat membayar atau berhenti membayar? Di dalam beberapa jurisprudensi telah diinterpretasikan arti keadaan berhenti membayar secara lebih luas, yakni yang pertama, keadaan berhenti membayar tidak sama sekali dengan keadaan bahwa kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar utangnya yang sudah dapat ditagih, melainkan bahwa debitur tidak membayar utangnya itu. Putusan HR 22 Maret 1946. Kedua, debitur tak dapat dianggap dalam keadaan berhenti membayar walaupun utang-utangnya itu belum dapat ditagih pada saat itu. Putusan HR 26 Januari 1940. Ketiga, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 atau Undang-Undang Kepailitan, hanya ada 3 pihak yang dapat mengajukan kepailitan ke pengadilan niaga, yaitu debitur sendiri, seorang kreditur atau lebih. Yang ketiga, jaksa penuntut umum, pasal 1 ayat 2 Peraturan Kepailitan IFV. Dalam lampiran Undang-Undang Kepailitan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, ketentuan ini telah mengalami perubahan atau penambahan menjadi 5 pihak, yaitu yang pertama, debitur sendiri. Mengenai utang yang tidak bisa dibayar debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1 ini, yaitu adalah utang pokok atau bunganya. Jadi, debitur yang punya 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang pokok atau bunganya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih atas permintaan sendiri dari debitur dapat mengajukan permohonan ke pengadilan niaga untuk dinyatakan pailit. Kedua, seorang atau lebih krediturnya. Berdasarkan ketentuan lampiran pasal 1 ayat 2 UUK yang baru, seorang kreditur dapat mengajukan permohonan agar debitur dinyatakan pailit. Ketiga, kejaksanaan untuk kepentingan umum. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 2, jaksa penuntut umum dapat mengajukan permohonan kepailitan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum dapat diartikan sebagai kepentingan yang bukan merupakan kepentingan kreditur atau pemegang saham. Kepentingan itu dapat saja masyarakat umum dalam pengguna jasa. Keempat, Bank Indonesia atau BI. Dalam hal mengatur debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, pasal 1 ayat 3. Yang kelima, Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM.
Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, menurut pasal 1 ayat 4 UUK atau Undang-Undang Kepailitan, maka permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Yang keempat, pihak-pihak yang dinyatakan pilot. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat dijatuhi keputusan kepailitan. Debitur di sini dapat terdiri dari orang atau badan pribadi maupun badan hukum. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, pihak-pihak yang bisa dinyatakan pilot adalah yang pertama, orang pribadi. Menurut lampiran pasal 1 ayat 1 UUK atau Undang-Undang Kepailitan, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada pasal 2, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih krediturnya. Kedua, debitur yang telah menikah. Di dalam lampiran Undang-Undang Kepailitan pasal 3 ayat 1-2 disebutkan bahwa permohonan pernyataan pilot yang diajukan oleh debitur yang menikah harus ada persetujuan suami atau istrinya apabila di antara mereka ada yang percampuran harta. Yang ketiga, badan hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan perseroannya juga dapat dinyatakan pilot. Yang keempat, harta warisan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan pasal 197, maka harta kekayaan orang yang telah meninggal dunia harus dinyatakan dalam keadaan pilot. Apabila seseorang atau beberapa kreditur mengajukan permohonan dan menguraikan secara singkat pernyataan bahwa orang yang meninggal itu berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, ataupun pada saat meninggal, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya. Cara permohonan pilot ada 4. Yang pertama, nama, tempat kedudukan perusahaan yang dimohonkan. Yang kedua, nama, tempat kedudukan pengurusan perusahaan atau direktur perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Yang ketiga, nama, tempat kedudukan para kreditor. Yang keempat, jumlah keseluruhan utang. Selanjutnya, pengurusan harta pilot terbagi menjadi 2. Yang pertama, hakim pengawas. Hakim pengawas menurut pasal 13 UUK dalam putusan pernyataan pilot harus diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan niaga dan kurator. Tugas hakim pengawas ini adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pilot seperti yang diatur dalam pasal 63 UUK, dan sebelum memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pilot, pengadilan niaga wajib mendengar nasihat terlebih dahulu dari hakim pengawas. Dari tugas-tugas dan kewenangan hakim pengawas tersebut secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, memimpin rapat verifikasi. Yang kedua, mengawasi tindakan dari kurator dalam melaksanakan tugasnya, memberikan nasihat dan peringatan kepada kurator atas pelaksanaan tugas tersebut. Yang ketiga, menyetujui atau menolak daftar-daftar tagihan yang diajukan oleh para kreditur. Yang keempat, meneruskan tagihan-tagihan yang tidak dapat diselesaikan dalam rapat verifikasi kepada hakim pengadilan niaga yang memutus perkara tersebut. Yang kelima, mendengar saksi-saksi dan para ahli atas segala hal yang berkaitan dengan kepailitan. Yang keenam, memberi izin atau menolak permohonan si pilot untuk berpergian atau meninggalkan tempat kediamannya. Yang kedua, kurator. Menurut lampiran ketentuan UUK pasal 67A ayat 1 Jo pasal 13 ayat 1-2, ada 2 macam kurator atau peraturan kepailitan. Yang lama hanya mengenal satu kurator, yakni BHP saja, yaitu yang pertama Balai Harta Peninggalan atau BHP, atau yang kedua kurator lainnya. Syarat untuk menjadi kurator selain BHP adalah yang pertama, harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur, pasal 13 ayat 3 UUK. Yang kedua, perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pilot. Yang ketiga, telah terdaftar pada Departemen Kehakiman
Pasal 67A ayat 2 UUK. Tugas kurator adalah yang pertama melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit, yang kedua melakukan perhitungan untuk debitur dan jika didasarkan mampu melakukan pembayaran terhadap utang debitur pailit, yang ketiga melakukan penyegelan terhadap pailit dengan seizin hakim pengawas. Selanjutnya, akibat hukum putusan pengadilan. Hal yang utama adalah dengan telah dijatuhkannya putusan kepailitan, si debitur atau si pailit kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan kurator atau balai harta peninggalan. Namun tidak semua harta bendanya akan beralih penguasaan dan pengurusannya ke kurator atau balai harta peninggalan. Dikecualikan dari hal ini atau kepailitan adalah pertama, benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan sehubungan dengan pekerjaannya, selengkapnya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahkan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya. Yang kedua, segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajian suatu jabatan atau jasa, upah, uang tunggu, dan uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. Yang ketiga, uang diberikan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Berakhirnya kepailitan. Suatu kepailitan dapat dikatakan berakhir apabila telah terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perdamaian. Debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur. Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang. Namun demikian, pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila yang pertama harta debitur termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian. Yang kedua, pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin. Dan yang ketiga, perdamaian itu terjadi karena penipuan atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur dan atau pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai perdamaian, terdapat dalam Pasal 159 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang kedua, insolvensi atau pemberesan harta pailit. Insolvensi merupakan fase terakhir kepailitan. Insolvensi adalah suatu kejadian yang dimana harta kekayaan pailit harus dijual lelang di muka umum, yang hasil penjualannya akan dibagikan kepada kreditur sesuai dengan jumlah piutang yang disahkan dalam akor. Yang ketiga, penundaan pembayaran. Permohonan penundaan pembayaran itu harus diajukan oleh debitur kepada pengadilan dan oleh penasihat hukumnya, disertai dengan yang pertama daftar-daftar para kreditur beserta besar piutangnya masing-masing. Yang kedua, daftar harta kekayaan atau aktiva atau pasiva dari para si debitur. Selanjutnya, kesimpulan. 1. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang merubah pengaturan sebelumnya yaitu Statblad 1905 nomor 217 Janko Statblad 1906 nomor 348. Kepailitan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Benda yang dikecualikan dari kepailitan adalah 1. Semua hasil pendapatan debitur pailit selama kepailitan tersebut dari pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan jasa, upah pensiun, uang tunggu, uang jaminan, atau uang tunjangan, sekedar atau sejauh hal itu diterapkan oleh hakim pengawas. 2. Uang yang diberikan kepada debitur pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut peraturan perundang-undangan dalam pasal 213
Pasal 225, Pasal 321 KUH Perdata. 3. Sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas dari pendapatan hak hasil seperti dimaksud dalam pasal 311 KUH Perdata. 4. Tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitur pilot berdasarkan pasal 318 KUH Perdata. 2. Kejaksaan untuk kepentingan umum, yaitu kepentingan umum dapat diartikan sebagai kepentingan yang bukan merupakan kepentingan kreditur ataupun pemegang saham. Kepentingan umum itu dapat saja masyarakat umum dan penggunaan jasa. Dalam hal yang sedang diajukan untuk pilot itu adalah suatu perusahaan transportasi atau mungkin perusahaan yang mengolah bahan-bahan perusahaan yang sedang dalam proses kepilotan, lebih-lebih bila permohonan pilot itu diajukan oleh pihak debitur. 3. Syarat-syarat pernyataan pilot. Agar debitur dapat dinyatakan pilot, maka pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 telah menentukan syarat seorang debitur untuk dapat dinyatakan pilot, yaitu 1. Debitur memiliki 2 atau lebih kreditur. 2. Debitur tidak membayar sedikitnya 1 utang yang telah jatuh waktu, jatuh tempo atau dapat ditagih. 4. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan dalam lampiran Undang-Undang Kepailitan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Ketentuan ini telah mengalami perubahan untuk penambahan menjadi 5 pihak, yaitu pihak 1, debitur sendiri, pihak 2, seorang atau lebih krediturnya, pihak 3, kejaksaan untuk kepentingan umum, pihak 4, Bank Indonesia atau BI, dan pihak 5, Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM.